kitabnya, dan mulutnya tetap sama kami. Tapi kepura-puraan mereka itu sampai kepada isu kerasulan Muhammad SAW. Inilah yang dijelaskan pada ayat pertama. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik mendatangi Rasulullah SAW lalu mendeklarasikan kesaksian palsu. Deklarasi kesaksian lisan yang tidak lahir dari ketulusan hati itu dilafazkan semata-mata sebagai akidah, menyembunyikan hakikat pendirian sebenar mereka, menolak kerasulan Rasulullah SAW dan diketahui di kaum muslim. Kata kesaksian nashhadu, mereka menggunakan kalimat nashhadu. Kata kesaksian nashhadu adalah kata yang sangat tegas yang mengandungi makna kami tahu dan kami bersumpah. Pada kata nashhadu terkandung makna kami tahu dan kami bersumpah bahwa engkau betul-betul dan benar-benar Rasul. Jadi kata yang dipakai pun tidak arah kepala, menggunakan kata yang sangat forceful, yang sangat tegas, yang sangat kuat. Nashhadu artinya kami tahu dan kami bersumpah bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul utusan. Setegas itu kata-kata mereka, bukan sambil lewat, bukan asal sebut, asal berkata. Mereka tak kata, oke lah, kami timbullah sebagai Rasul. Tidak macam itu. Qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Inna lagi, lam lagi, innaka la Rasulullah. Begitu tegas. Tapi kesaksian munafik adalah dusta dan pembohongan besar yang dilakukan untuk menipu dan memperdaya. Jadi penipu-penipu biasanya menggunakan kata-kata yang tegas, sangat meyakinkan. Kalau menggunakan kata-kata biasa, dia belum pandai sebagai penipu. Penipu untuk meyakinkan orang, dia akan pakai kata-kata yang sangat kuat dan sangat tegas. Pembohongan inilah yang dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketegasan kata kesaksian. Allah pun pakai untuk mengimbangi ketegasan kata munafik. Allah pun menggunakan kata yang sama. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Pembohongan inilah digerakkan oleh Allah dengan ketegasan kata kesaksian juga. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi bahwa orang munafik itu benar-benar pendusta. Dia disebut pendusta, bukan berdusta. Kalau berdusta mungkin hanya sekali itu dia berdusta. Tapi kalau pendusta memang sifat dia dan watak dia. Hari-hari berdusta. Kalau mencuri, mungkin sekali itu dia mencuri. Tapi kalau pencuri, memang dia kerjanya, profesionnya mencuri. Setiap hari mencuri. Yang didustakan oleh Allah adalah kesaksian munafik, bukan kerasulan Muhammad SAW. Karena itu kesaksian pendustaan itu diungkapkan setelah mensabitkan kerasulan. Wallahu ya'lamu innaka la rasul.
Demikianlah setiap kali kecurangan dan konspirasi jahat mereka terbongkar. Untuk apa mereka datang menemui Rasulullah dan menyatakan kesaksian palsu? Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri setiap kali kecurangan dan konspirasi jahat mereka terbongkar, atau ketika mereka merasa cemas akan terbongkar. Apabila terkesan ada tanda-tanda nak terbongkar, maka mereka cepat-cepat datang Rasulullah dan menyatakan sumpah dan kesaksian palsu. Mereka segera mendatangi Rasulullah untuk menyatakan sumpah kesaksian palsu terhadap kerasulannya, suatu penyamaran licik yang bermotif membentengi diri dari dikenakan tindakan sebagai orang kafir, untuk mengelak dari dilayani sebagai orang kafir. Kalau mereka disahkan ataupun mendeklarasikan secara terbuka bahwa mereka memang kafir, maka mereka akan dilayani sebagai orang kafir, diperangi, ditawan, dan dirampas harta bendanya sebagainya. Untuk mengelakkan itu, mereka tak mengaku kafir, mengaku Islam, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka menggunakan sumpah aiman. Mereka menggunakan sumpah ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menggunakan sumpah sebagai pendinding persembunyian untuk melakukan kegiatan khianat, menyesatkan umat dan menghalang mereka dari jalan Allah. Yang tidak tahu tentang hakikat kemunafikan mereka yang sangat mungkin terpedaya dengan tipu helah mereka yang tampak seolah-olah kegiatan orang Islam. Aktiviti mereka sebagai aktiviti orang Islam dilakukan oleh orang Islam, dimulakan bismillah. Kalau berucap bermula dengan alhamdulillah, disudahi dengan alhamdulillah. Siapa sangka itu munafik? Yang tak tahu tentang hakikat kemunafikan mereka yang sangat mungkin terpedaya dengan tipu helah mereka yang tampak seolah-olah kegiatan orang Islam. Dua kesalahan besar, sumpah palsu dan konspirasi menghalang umat dan beriman, berjihad dan beramal saleh, itulah yang dikutuk oleh Allah sebagai kegiatan curang dan politik jahat. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Betapa buruknya apa yang telah mereka lakukan. Demikianlah budaya politik sumpah-sumpahan kaum munafikin untuk menyembunyikan kecurangan mereka. Sekali lagi, budaya politik sumpah-sumpahan itu adalah budaya politik munafik. Tidak ori, misalnya politik sumpah-sumpah ini tidak ori, proses simpahan dari politik kaum munafik. Budaya politik sumpah-sumpahan. Perilaku kaum munafikin tersebut memang menimbulkan tanda tanya. Kenapa mereka boleh menjadi sejahat itu, sedang mereka hidup di tengah umat beriman, di bawah asuhan dan pimpinan profetik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Persoalan inilah yang dijelaskan dalam ayat 3 bahwa sesungguhnya mereka yang beriman kemudian menjadi kafir. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka beriman kemudian menjadi kafir. Mereka menjadi jahat karena mereka pura-pura beriman kemudian kembali kepada kekafiran. Itu sikap mereka yang sejati dan hakiki. Lalu hati mereka terkunci. Jadi beriman pura-pura kemudian kembali kepada kekafiran.
Itulah yang mengakibatkan terkuncinya hati. Fatubi'a ala qulubihim, hati yang terkunci, tidak dapat dimasuki iman dan tidak dapat ditembusi hidayah. Mereka tidak dapat memahami apa-apa lagi. Fahum la yafqahun, tidak tahu baik buruk, tidak mengenal hak dan batil, tidak memahami hujah dan bukti, dan tidak dapat merasakan kemanisan iman dan Islam. Itu akibat hati yang terkunci. Bahaya kejahatan kaum munafikin ternyata tidak boleh diremehkan, tidak boleh dipandang remeh. Memang berbahaya sekali. Kejahatan mereka ternyata tidak boleh diremehkan, karena dari sudut-sudut tertentu mereka memiliki daya pesona tersendiri. Jangan underestimate orang-orang munafik ini, mereka punya daya pesona tersendiri. Silap-silap tidak tertawa. Penampilan lahiriah mereka memang impresif. Bertubuh tegap dan tampan serta petah berbicara, terutama pemimpin mereka Abdullah bin Ubay. Fa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengar perkataannya. Penampilannya impresif sekali. Abdullah bin Ubay itu disebut seorang yang jasimun wasimun fasiyah, seorang yang bertubuh tegap dan tampan, entah seperti hang tua. Dan begitu gagah dan tampannya, orang sedang berasmara, seorang wanita sedang berasmara dengan suami, tinggal suami, tak tengok ampuran. Kurang ajar. Begitu kita orang dulu kala. Seorang yang tubuhnya tegap, handsome, tampan, dan petah berbicara. Siapa yang tak terpukau dengan penampilan yang seperti ini? Sekali imbasnya Amerika. Tidak mengherankan jika ada orang yang tertawa dengan keanggunan fisikal mereka dan keberkahan mereka berorasi dan berpidato, seolah-olah segala yang mereka ucapkan itu benar belaka. Kalau mengikut Yusuf Ali, orang-orang munafik sepanjang zaman memang seperti itu. Yaitu the present of fine exterior, they dress well, they can usually afford fine equipment. Mana mereka secara lahiriah tampil impresif, they dress well, mereka berbusana yang menarik. Yakin barangkali pakai jubah, barangkali pakai serban, tasbih, tak benar. They dress well, they can usually afford fine equipages. Maksudnya mereka ini orang berduit, mampu untuk mempunyai segala macam kelengkapan. Mereka tak tampil dari kurang, mereka tampil dengan segala kelengkapan. Cukup dengan pengawal, cukup dengan PA-nya, cukup dengan pembantu-pembantu. Cukup dengan laptop dan canggih.
Yeah. And they try to win the confidence of everyone. Mereka coba untuk meyakinkan everyone, semua. Mereka berusaha untuk to win the confidence of everyone. Sebab bagaimana mereka melakukannya? Mereka tidak ada reserve langsung untuk berbohong. Untuk berbohong itu tidak tapis. Bohong sebesar mana pun dia tidak mau. Menipu tak ada sempadan. Begitulah perilaku orang-orang, penampilan orang-orang. Tetapi pada hakikatnya mereka adalah jasad-jasad tanpa roh dan akal. Ka'annahum khusyubun musannadah. Ka'annahum khusyubun musannadah. Bagaikan tongkol-tongkol kayu mati dan rekut yang menyandar ke tembok tanpa daya tegak sendiri. Di Al-Quran ibaratkan mereka tampak lahirnya kuat, menarik, meyakinkan, tapi hakikatnya adalah khusyubun musannadah, bagaikan tongkol-tongkol kayu mati dan rekut yang menyandar ke tembok. Abdullah Yusuf Ali menulis ayat ini, good timber is strong in itself and can support roofs and building. Kalau kayu yang baik, yang kuat, dia boleh menyangga, boleh support bumbung dan bangunan. Hollow timber is useless and has to be propped up against other things. Kayu yang reput tak ada gunanya, dan dia tak mampu berdiri sendiri. Dia harus bersandar kepada yang lain. The hypocrites are like rotten timber. Orang munafik itu bak kayu yang reput. They have no firm character themselves, and for others, they are unsafe odds to rely upon. Mereka tak boleh disangka. Dia yang menyangka. Kita tak boleh bersangka. Dia sendiri menyangka pada benda lain. Menyangka ke tembok. Macam mana dia menyangka? Dia repot. Begitulah orang munafik. Mereka hanya memiliki rupa tapi tanpa makna, memiliki rangka tapi tanpa isi, karena telah kehilangan hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Pada zahirnya mereka tampak hebat, tapi pada hakikatnya mereka sangat lemah dan penakut. Jangan risaulah dengan orang-orang munafik ini. Mereka penakut. Nampak aja berani cakap kepada kau, tapi penakut. Kalau dia ada beradu secara jantan, takkan berani dia. Bukan mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka hanya berlindung di balik topeng kemunafikan yang sangat rapuh. Mereka berlindung di sebalik topeng kemunafikan yang sangat rapuh. Sewaktu-waktu topeng nipis mereka boleh terkoyak dan terdekatlah belang mereka yang sebenarnya. Kemunafikan itu hanya topeng rapuh. Suatu waktu boleh terkoyak.
Karena itu mereka selamanya hidup dalam ketakutan dan sentiasa merasa terancam. Yahsabuna kulla sahatin alaihim, mereka mengira setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Tak boleh dengar bunyi pelik sikit, dia akan menyangka itu ancaman kepada dia. Setiap bunyi dan setiap gerak dicurigai dan ditakuti sebagai bahaya dan ancaman. Tak boleh dengar ada ceramah, itu mesti mengancam kita. Tak boleh tengok orang berkumpul, nah itu nak lawan kita. Jadi setiap bunyi dan setiap gerak dicurigai dan ditakuti sebagai bahaya dan ancaman. Demikianlah yang dirasakan pada setiap saat oleh orang munafik, orang jahat yang senantiasa dihantui oleh kejahatannya sendiri. Dia dihantui oleh kejahatannya sendiri. Kaum munafikin adalah musuh yang harus diwaspadai. Mereka menyusup di tengah jemaah, menyelundup dalam barisan umat, menempati kata musuh dalam selimut yang lebih berbahaya berbanding musuh dari luar yang tampil terang-terang. Tetapi Rasulullah SAW tidak diperintahkan membunuh mereka. Rasulullah tahu ada munafik, Rasulullah sadar bahaya munafik, tapi Rasulullah tidak diperintahkan membunuh mereka. Maka Rasulullah pun tidak bunuh mereka. Atas dasar melayani manusia berasaskan keadaan zahir. Jadi Rasulullah terikat dengan aturan layanilah manusia mengikut zahir. Yang harus dilakukan adalah menangani gejala kemunafikan tersebut secara bijaksana dan penuh waspada, dengan keyakinan akan berjaya mengatasi tipu daya konspiratif mereka. Justru Tuhan sendiri akan membinasakan mereka dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka berlindung. Kesudahan nasib kaum munafikin memang diungkapkan dalam nada doa qatalahumullah, yang diterjemahkan rata-rata semoga Allah membinasakan mereka. Nadanya nada doa, tapi doa ini doa dari Tuhan sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi ini doa Tuhan sendiri. Bila Tuhan berdoa, itu tak berarti Tuhan minta sesuatu pada yang lain. Bila Tuhan berdoa, berarti suatu ketetapan yang pasti dilaksanakan. Allah, semoga Allah membinasakan. Ayat 5 surah ini memberikan pemberian tentang perilaku kaum munafik dalam satu peristiwa yang dengan jelas menyerahkan isi hati mereka, mendedahkan konspirasi jahat mereka, dan membuktikan kebohongan sumpah kesaksian mereka ketika bertemu Rasulullah SAW. Peristiwa apa? Peristiwa yang dimaksudkan adalah ketika mereka disarankan agar menemui Rasulullah SAW supaya dengan memohonkan pengampunan dari Allah atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Berilah ibu Rasulullah agar Rasulullah berdoa minta pengampuan buat mereka. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah sallallahu wa ra'aytahum yasjuduna wa hum mustakbirun. Ketika disarankan untuk Rasulullah agar Rasulullah minta ampun buat mereka, mereka bersikap besar kepala. Di kalangan kita ramai yang kepalanya besar, tapi tidak besar kepala. Kepala besar, tak apa-apa. Yang salah ini besar kepala. Mereka
bersikap besar kepala dengan angkuh mereka menolak dan mempersenda serangan tersebut. Kesalahan yang mereka lakukan memang tidak kecil. Sepatutnya mereka ingin Rasulullah minta ampun, sebab kesalahan mereka bukan kecil. Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya telah mengeksploitasi perkelahian antara dua orang, seorang dari Muhajirin dan seorang dari Ansar. Seorang Muhajirin dari Muhajirin, seorang dari Ansar berkelahi. Itu dieksploitnya betul, dipolitikkan pula dengan kata lain. Perkelahian tersebut berpunca dari keadaan berdesak-desak ketika berebut mengambil air dari sebuah telaga sekembali mereka dari perang Bani Mustaliq. Lalu yang seorang membakar semangat kaum Muhajirin, sementara yang seorang lagi menyalakan sentimen kaum Ansar. Itulah keadaan itulah yang diambil kesempatan oleh Abdullah bin Ubay untuk menapi-napikan semangat asabiyah Muhajirin Ansar. Ketua kaum munafikin itu menghasut kaum Ansar agar jangan lagi memberi bantuan, memberikan infak kepada orang-orang Muhajirin yang mendampingi Rasulullah SAW, supaya nanti mereka meninggalkan junjungan Rasulullah SAW setelah tidak tahan menanggung kelaparan. Di samping itu Abdullah bin Ubay juga telah mengucapkan kata-kata menghina Rasulullah SAW dengan bercakap besar. Cakap besar bagaimana? Setelah sampai di Madinah nanti, orang yang kuat, maksudnya dirinya sendiri, akan mengusir orang yang lemah, maksudnya Rasulullah. Kesalahan itu memang bukan kesalahan, tapi mereka tetap berbeda, tidak mau menganggap Rasulullah sebagai seorang agar junjungan memohonkan pengampunan Allah. Demikianlah sikap orang munafik yang angkuh dan keras kepala ketika dirasakan keadaan masih selamat. Kalau keadaan masih selamat, begitulah sikapnya. Begitulah Ibu Rasulullah, tidak pasang, no way. Bila Ibu Rasulullah, begitulah. Tak pandai cakap macam itu. Aku yang cerita saja. Ya, tak ada pasal itu dalam keadaan ya, dirasakan keadaan selamat, tak ada apa-apa. Tetapi mereka bersedia menghadap Rasulullah dan melafazkan sumpah kesaksian bohong apabila terdesak. Ketika tenggelam mereka terancam pecah. Bila tenggelam nak pecah, waktu itulah mereka sanggup berbuat apa saja, termasuk melafazkan ikrar sumpah kesaksian. Mereka sampai bila keadaan terdesak. Bila tidak terdesak, ayolah. Bukan main sombong, bukan main angkuh. Lewat firman-Nya pada ayat 6, Tuhan memaklumkan Rasulnya tentang ketetapan hukumannya terhadap kaum munafikin. Ketetapan muktamad yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sama Rasulullah yang telah memohonkan pengampunan buat mereka atau tidak, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Mereka tetap tidak diampunkan. Pengampunan tidak membawa manfaat apapun dan tak akan membantu orang-orang yang terus-menerus bersikap munafik dan terus-terusan melakukan kejahatan. Itu juga antara kejahatan-kejahatan yang juga disebut pada ayat ke-7, yaitu kejahatan menghasut orang-orang Ansar agar jangan lagi menghulurkan sembarang bantuan kepada orang-orang Muhajirin yang setia mendampingi Rasulullah SAW dengan niat jahat supaya akhirnya nanti mereka yang mendampingi Rasulullah itu akan meninggalkan junjungan Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tidak berdaya menanggung dari kegelapan. Ternyata mereka menggunakan strategi yang biasa digunakan oleh para penentang kebenaran sepanjang zaman, yaitu khittatut tajwid. Khittat at-tajwid atau strategi melaparkan
atau memiskinkan lawan. Kalau tajwiyah, strategi memiskinkan orang, memiskinkan lawan. Bukankah strategi itu juga yang dilaksanakan oleh kafir Quraisy dalam penentangan mereka terhadap kebangkitan Islam di Mekah? Yaitu dengan tindakan pemboikotan ekonomi terhadap kaum muslimin yang dikempung di syarikat Allah. Dan bukankah strategi itu juga yang dilaksanakan oleh rejim masa kini? Apabila mereka memecat pekerja-pekerja, menutup peluang pekerjaan, menyekat kenaikan pangkat, memotong beasiswa, menghentikan bantuan, dan tindakan lainnya untuk mendera dan memaksa lawan mengubah diri. Jadi tindakan tegas seperti itu juga tidak ori. Disiplak dari kaum Nabi. Tapi ciplakan itu kadang-kadang berjaya juga. Walaupun strategi itu strategi ciplakan, tapi kadang-kadang berjaya juga. Kan ramai pendamping setia. Lawan tetap lawan. Sudah yang keseberang dia. Kenapa? Karena tak tahan lapar. Tak tahan lapar dan boleh. Tak tahan dimiskinkan. Tak tahan dimiskinkan. Karena itu lebih baik siang-siang sudah miskin seperti kita. Jadi dimiskinkan pun tak apa-apa. Nak dimiskinkan dari mana lagi? Memang sudah miskin. Saya mau tak tahan dimiskinkan atau tergiur dengan kemewahan yang ditawarkan dari PKK. Tapi strategi kaum munafik dalam konteks orang-orang Islam muhajirin yang mendampingi Rasulullah, strategi mereka gagal sepenuhnya. Orang-orang Islam yang mendampingi Rasulullah, ya, tidak. Sebab orang Ansor tidak patuh kepada hasutan munafik. Dan kemudian yang ternyata para sahabat yang datang ke Madinah sehelai sepinggang itu kemudian ramai yang jadi kaya. Abdullah bin Auf, Utsman bin Affan adalah orang kaya-kaya. Ya, orang kaya yang betul-betul kaya. Tidak seperti setengah-setengah orang, hanya gelarnya saja. Orang-orang kaya dengan dia. Orang kaya-kaya bangsa Ira juga begitulah. Kaya benar begitu. Ramai yang kaya. Artinya strategi kaum munafikin, ya, dalam konteks menghasut orang-orang Ansar agar jangan membantu orang muhajirin supaya mereka kelaparan lalu meninggal Rasulullah, itu dalam bahasa Indonesianya gatot. Ya, baru balik dari Jawa kan. Ya, gatot, apa gatot? Gagal total. Ya. Orang-orang munafik yang sebulu dengan mereka lupa satu hakikat penting, bahwa khazanah rezeki di tangan Allah. Bahwa khazanah rezeki di tangan Allah. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu.
walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang-orang munafik itu lupa suatu hakikat penting, bahwa khazanah rezeki sepenuhnya di tangan Allah, padahal milik Allah perbendaharaan langit dan bumi. Itulah jawaban Allah terhadap tindakan tolol kaum munafikin tersebut. Allah adalah pemilik dan penguasa tunggal yang mutlak seluruh khazanah rezeki. Dialah yang berkuasa memberi atau menyekat rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Malah rezeki para penentang agama Allah itu sendiri Allah yang memberi. Mereka sendiri tidak mampu memberi rezeki kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Jika musuh pun Tuhan beri rezeki, musuh pun Tuhan beri rezeki, apakah mungkin Tuhan menyekatnya untuk hamba-hambanya yang patuh? Hanya orang-orang bodoh yang memandai-mandai coba mengatur dan menentukan rezeki orang. Samalah bodohnya dengan mereka yang memakai khitatut tajwi', strategi melaparkan atau memiskinkan untuk menghadapi orang-orang beriman. Memang tepat apabila ayat ini menyebut mereka sebagai golongan la yafqahun. Mereka tidak memahami apa-apa. Mereka tak paham bahwa khazanah rezeki semutlaknya dan sepenuhnya di tangan Allah. Ya. Tapi inilah yang selalu digunakan untuk mengancam orang. Ya. Bila ada artis misalnya menyokong parti lawan, akan ditakut-takuti, akan diancam. Ya, kamu nanti tak dapat cari makan. Karena digam dan sebagainya. Mereka lupa bahwa yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kejahatan kaum munafikin diungkapkan pada ayat 8 tentang Abdullah ibni Ubay, ketua kumpulan ini yang bercakap besar dan biadab bahwa dia lebih unggul daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disifatkannya sebagai orang lemah dan rendah, dan seterusnya bercakap besar. Setelah sampai di Madinah nanti ia akan mengenyahkan Rasulullah dari sana. Sebenarnya kata-kata begini, bahwa dialah al-a'az, Rasulullah itulah al-adzal, dialah yang unggul dan kuat dan perkasa, yang ya, Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang pihak yang lemah. Itu kata-kata orang yang kecewa, kata-kata orang yang merasa kalah, lalu dia bercakap, ya, lalu dia bercakap besar, tapi hati kecilnya merasa dia merasakan kekerdilan diri. Biasanya begitu psikologi orang yang merasa kerdil, dia akan bercakap yang bukan-bukan, yang besar-besar, merendahkan orang gitu ya. Ya. Ada golongan yang sebenarnya dia kecil dan dia sadar, dia merasa dirinya kecil, tapi supaya nampak besar dia attack orang besar gitu ya. Direndah-rendahkannya orang besar gitu. Engkau mengerti ke ni? Itu psikologi orang yang merasa dirinya kerdil, dan memang kerdil. Jadi supaya nampak besar, oh dia serang orang besar gitu. Dia berbodoh-bodohkannya orang pandai. Begitulah Abdullah bin Ubay itu. Dia merasa kerdil sebenarnya, tapi untuk nampak besar maka dikecil-kecilkannya orang besar seperti Rasulullah SAW.
Dengan kekayaan dan jumlah pengikutnya, ia berasa sudah cukup kuat untuk melampiaskan dendamnya, mengusir Muhammad SAW, orang yang dianggap telah menggagalkannya mencapai cita-cita menjadi pemimpin besar Madinah. Sekali lagi, dia lupa satu hakikat penting, bahwa keunggulan dan kekuatan, al-izzah, seluruhnya dan semutlaknya adalah milik Allah dan mereka yang dikurniakannya, yaitu Rasulnya dan kaum beriman. Al-izzah milik Allah yang kemudian dilimpahkannya kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Demikianlah jawaban Allah terhadap kejahilan kaum munafikin tersebut. Allah, apabila Tuhan mengatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, Allah membawa Rasul SAW dan seluruh pengikutnya bergabung ke pihaknya. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Allah membawa Rasul dan seluruh pengikutnya bergabung ke pihaknya, lalu memperkasakan mereka dengan melimpahkan sebahagian daripada kekuatannya. Kejahilan kaum munafikin tentang hakikat sumber kekuatan yang sebenar itu mewajarkan mereka, penyebutan mereka sebagai golongan la ya'lamun, tidak tahu. Ya. Mereka merasa kuat, walau kekuatan itu hanya ada pada Allah dan kepada Rasul, pada umat kaum mukminin yang dilimpahi kekuatan Allah. Jadi kejahilan kaum munafikin itulah tentang hakikat sumber kekuatan, mewajarkan mereka disebut la ya'lamun, tidak tahu, jahil dan bodoh. Ya. Nah, kita setakat jahil dan bodoh, itu aja. Tapi kalau Piramli ditambahnya lagi tolol, bahlul, waliwul. Sebagaimana yang diungkapkan pada akhir ayat ini, ada hal-hal yang patut kita renung dalam kisah kaum munafikin ini. Selama kira-kira 10 tahun, kaum munafikin menyusup ke dalam barisan umat Islam di Madinah. Dan selama itulah pula mereka menjadi duri dalam daging. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengusir mereka. Ya. Keanggotaannya tak dipecat. Gitu. Malah Rasulullah tidak mengetahui nama-nama dan batang tubuh mereka secara pasti, sehingga beberapa waktu menjelang kewafatannya. Beberapa waktu menjelang kewafatannya, barulah Tuhan beritahu nama-nama, ya, senarai penuh orang munafik. Tapi selama ini dia tak tahu. Meskipun junjungan SAW dapat mengenal mereka dari riak gelagat yang mengisyaratkan kemunafikan mereka, namun mereka tetap dilayani sebagai bahagian daripada umat Islam, karena kemunafikan adalah fenomena hati yang menjadi urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Tuhan sendirilah yang tahu tentang isi hati manusia, dan dia sendirilah yang berhak menilai dan menghukumnya. Manusia hanya berhak menilai dan menghukum yang zahir. Jangan berlebih-lebih. Aku tahu apa dalam hati kamu. Ya, kita hanya dibolehkan menghukum orang berdasarkan apa yang lahir. Demikianlah prinsip yang harus dipatuhi agar manusia tidak menghukum orang berasaskan dugaan, prasangka, dan firasat semata-mata. Meskipun akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumkan senarai penuh orang-orang munafikin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, senarai penuh dah diberi. Inilah orang-orang munafik. Ya, daftar orang-orang munafik. Namun dasar pelayanannya tidak berubah. Rasulullah SAW tetap tidak mengusir mereka dari jamaah umat.
Karena pada zahirnya mereka masih mengaku Islam dan melaksanakan segala yang difardukan. Orang munafik semayang, cuma bezanya mereka dalam keadaan malas. Sembahyang itu bermalas-malas gitu ya. Ya, qamu kusala. Mereka bangkit semayang tapi dalam keadaan malas. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka pun zikir juga. Illa qalila, cuma sikit. Itu bezanya. Ya, berzikir sikit sangat. Ya. Tak sampai 3/3. Dia malas gitu ya. Ya. Ada ceramah dia datang tapi ngantuk gitu. Senarai penuh nama-nama orang munafik itu tetap dirahasiakan dari pengetahuan umum. Dia tak declare. Dia tahu penuh. Satu-satu dia tahu. Tapi dia dirahasiakan dari pengetahuan umum. Hanya seorang sahaja dari kalangan sahabatnya, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, yang diberitahu sebagai satu amanah agar tidak disebarkan kepada umum. Seorang saja, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Jangan kata Yaman, Yaman ada alif. Hudzaifah ibnul Yaman. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali, tapi Hudzaifah. Kenapa? Jangan tanya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Dan dia diberitahu dengan pesan sebagai amanah. Jangan sebarkan. Maka Hudzaifah pun simpan sendiri. Dia tak tweet pada orang. Dia tak masuk WhatsApp. Dia simpan sendiri. Ya. Oleh karena dia simpan sendiri, Rasulullah pun tak hebahkan, Hudzaifah pun tak hebahkan. Ini meresahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia macam mana? Senarai itu tak ditunjuk. Jadi dia, aku macam mana ni? Masuk ke tidak dalam senarai? Jadi Sayyidina Umar ibn Khattab yang mengetahui bahwa Hudzaifah radhiyallahu anhu telah diberitahu oleh Rasulullah tentang perkara tersebut, beliau ingin memastikan kedudukan dirinya sendiri bahwa namanya tidak tersenarai. Untuk mendapatkan kepastian itu, Umar ibn Khattab menemui Hudzaifah, menanyakan tentang dirinya. Ditanya sendiri Hudzaifah, aku ni macam mana? Hudzaifah radhiyallahu hanya menjawab dengan beberapa patah kalimat, ya Umar, ya, lasta minhum. Ya Umar, lasta minhum. Wahai Umar, engkau tidak termasuk dalam kalangan mereka. Ya, cuma itu jawabannya. Wahai Umar, Umar, kau tak masuk, titik. Dan hanya itu, tidak ada tokok tambah. Orang tanya, aku masuk tak? Tak masuk, titik. Dia tak sambung-sambung, engkau tak ada, tapi si Anu tu, si Anu. Dia tak ada. Dia tanya, engkau tak ada, kau tak ada. Sudah, titik. Tak macam kawan-kawan kita lah. Kawan-kawan kita pantang dapat cerita. Ada seorang kawan kita tu, Datuk Tri, pantang dapat cerita. Dapat cerita dia dramatize kan. Dia sebar satu Malaysia. Wahal sumbernya tu entah apa-apa. Udahlah begitu, dituduhnya kami-kami ni tak tahu fakta. Syekh Fadil, Ustaz Qadri Nawawi, Datuk Dereh, itu orang tak tahu fakta. Yang dia kata fakta tu gosip je. Bagi kita itu gosip, fitnah. Bagi dia fakta. Itu. Kalau list ni jatuh ke tangan kawan kita tu, riuh satu Malaysia. Dia roundnya betul. Ya.
Ya. Siapa? Tak ada, tak tahu. Titik. Tak ada. Jadi Rasulullah SAW telah diperintahkan agar tidak menyembahyangi mayat mereka yang namanya tersenarai dalam kelompok munafikin. Ini dalam surah At-Taubah 84. Dalam surah At-Taubah 84, Rasulullah dilarang menyembahyangi mayat orang munafik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Jangan kau sembahyang, jangan kau sembahyangi siapa-siapa di antara mereka yang mati selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, jangan berdiri di atas kuburnya untuk mendoakannya, karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Rasulullah telah diperintahkan agar tidak menyembahyangi mayat mereka yang namanya tersenarai dalam kelompok munafikin. Dengan demikian para sahabat hanya mengetahui si mati adalah munafik apabila Rasulullah tidak menyembahyanginya. Ya, bila Rasulullah tidak menyembahyangi mayat seseorang, barulah sahabat-sahabat tahu dia ini munafik. Itu aja dia punya tanda dia. Ya. Setelah Nabi wafat, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak menyembahyangi mayat seseorang yang diketahuinya termasuk dalam sinarai munafikin. Dalam sinarai dia ada ke tak ada wani? Kalau ada, dia pun tak sembahyang. Kehadiran Hudzaifah radhiyallahu anhu menjadi panduan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tidak bangkit menyembahyangi mayat seseorang sehingga beliau melihat kehadiran Hudzaifah. Hudzaifah ada, baru dia bangkit sembahyang. Kehadiran Hudzaifah dalam sembahyang mayat ditafsirkan sebagai isyarat bahwa si mati tidak termasuk kelompok munafik. Tetapi jika Hudzaifah radhiyallahu anhu tidak hadir, Umar pun tidak menyembahyangi mayat berkenaan. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Cuma dia tak sembahyang dan dia silent. No comment. Tak ada riuh. Oi, munafik, mai balik. Dia tak buat. Dia cuma tak sembahyang, kemudian silent. Demikianlah berlaku dan berlalunya serangkaian peristiwa yang melibatkan kaum munafikin sesuai dengan rencana takdir dengan segala hikmah tersiratnya untuk menjadi asas pembinaan adab dan akhlak, tarbiyah dan ibrah. Ibrah itu pengajaran. Satu hal yang harus direnung di sini ialah tentang Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Abdullah ibni Ubay ibni Salul adalah watak yang perlu disorot karena peranan kunci yang dimainkannya dalam mempelopori konspirasi kemunafikan. Ia hidup di tengah umat muslimin, di tengah benderang cahaya hidayah yang menyinari segala ranah kehidupan warga Madinah, dekat dengan Rasulullah SAW dan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang membuktikan kebenaran kerasulannya. Tetapi ia terdinding dari segalanya itu, lalu hidup dalam kesesatan dan kejahatan sepanjang hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan memercikkan cahaya hidayah ke dalam hatinya karena ada penghadang yang menyekatnya. Yang menghadangnya adalah sejenis penyakit hati, hasad dan dendam terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang karena kedatangannya bersama Islam memusnahkan cita-cita dan harapannya menjadi Raja Aus Khazraj. Jadi hasad dan dendam itulah penghalang yang tidak dapat ditembusi cahaya hidayah.
Ya. Itu aja yang menyekat dari kemasukan iman, dendam, hasad. Jadi ini harus diawasi. Jangan sampai ada penyakit hati seperti itu, karena dendam dan hasad itu boleh menghalang ya, kemasukan cahaya hidayah. Demikianlah perihal Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin. Lain pula anaknya. Abdullah ibni Ubay. Namanya Abdullah juga. Bagi orang Arab biasa aja tuh. Nama bapak kamu, nama anak sama. Abdullah ibni Ubay yang menjadi contoh unggul. Ya. Menjadi contoh unggul pribadi muslim yang taat dan komited. Dia sebenarnya merasa sangat terganggu dan sangat malu dengan perilaku ayahnya. Tetapi sebagai seorang anak, ia tetap setia berbakti kepada orang tuanya sejauh yang dikehendaki oleh agama. Suatu ketika ia mendengar berita, cuma berita. Ya. Ada berita bahwa Rasulullah SAW mau membunuh bapaknya, Abdullah bin Ubay. Berita yang tentunya menghadapkannya dengan suatu dilema yang cukup meresahkan. Berita itu betul-betul meletakkan Abdullah dalam satu dilema. Ia sangat mencintai Islam dan sangat ingin patuh kepada Rasulullah dalam semua hal, termasuk dalam isu yang melibatkan ayahnya sendiri. Tetapi ia juga tidak sanggup menyaksikan seseorang memenggal kepala ayahnya, lalu berjalan bebas di tengah khalayak. Itu dilemanya. Berperang dalam hatinya. Dia ingin patuh kepada Rasulullah. Dia cinta kepada Islam. Tapi dia tak sanggup orang lain, seseorang datang memenggal kepala ayahnya. Dan yang memenggal kepala ayahnya itu bebas bergerak di tengah khalayak. Tanpa tindakan. Ia menemui Rasulullah SAW, menyampaikan gejolak batin yang sedang dialaminya. Ia memohon restu. Ya, ia memohon restu. Andainya benar junjungan Sallallahu Alaihi Wasallam harus membunuh ayahnya, dia minta, jangan perintahkan orang lain melakukannya, tetapi biar dia sendiri yang memenggal kepala ayahnya. Dan ia berjanji, kalau dia diperintahkan memenggal kepala ayahnya, dia akan bawa kepala ayahnya itu kepada Rasulullah SAW. Tapi jangan orang lain. Kepada Rasulullah SAW, ia menyatakan kebimbangannya. Kenapa? Begitu permintaannya. Karena dia bimbang. Dia bimbang jika orang lain yang melakukannya, ia tidak akan berdaya mengawal dirinya dari hasutan syaitan asabiyah. Lalu ia melakukan pembalasan, membela bapaknya, membunuh orang muslim, membunuh ayahnya karena membela seorang kafir, yaitu ayahnya sendiri. Dan karenanya ia akan dihumban ke neraka. Artinya dia takut, dia tak kuat menahan sentimen asabiyah, ya. Pasal orang lain bunuh ayah dia. Karena itu dia minta, jangan orang lain, jangan perintahkan orang lain. Kalau betul harus membunuh Abdullah bin Ubay, biar dia anaknya yang bunuh, jangan orang lain. Sebab kalau orang lain, dia tengok orang lain yang bunuh, nanti lain jadinya. Ya, akan timbul sentimen dan fanatik asabiyah, ya, dan dia menuntut bela. Ayahnya dibunuh orang. Yang membunuh itu Islam, yang dibunuh itu kafir. Jadi kalau dia bunuh pembunuh ayahnya, berarti dia membunuh seorang Islam karena membela seorang kafir, yaitu ayahnya.
Dengan kearifan profetiknya, Rasulullah SAW sangat memahami gejolak perasaan Ibni Abdullah bin Ubay. Yang dialami oleh Abdullah adalah kelemahan manusiawi yang memang wajar dan dapat difahami, understandable. Rasulullah SAW menenangkannya dengan jaminan bahwa ayahnya akan terus dilayani dengan baik. Sebelum ini pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyarankan agar ketua munafikin itu dibunuh saja. Tapi Rasulullah enggan melakukannya dengan berkata, "Kaifa ya Umar idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah." Ya. Bagaimana nanti wahai Umar apabila orang ramai mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya? Dia tak bunuh munafik karena dia dah baca ya, dalam perkiraannya akan jadi heboh bahwa dia membunuh sahabat-sahabatnya. Orang munafik sahabatnya di mata umum, ya di mata umum, oleh karena tak dideklarkan siapa munafik siapa tidak, maka munafik pun di mata umum ya adalah termasuk orang-orang Islam dan termasuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Demikianlah perkiraan Rasulullah SAW bahwa di mata umum bagaimanapun Abdullah bin Ubay itu dan pengikut-pengikutnya adalah bahagian daripada umat Islam dan bahagian daripada sahabat-sahabatnya. Dalam mengambil satu tindakan, public opinion harus diambil kira. Ya, itu dalam konteks publik punya opinion. Ya. Cuma kadang-kadang ada istilah public opinion, tapi publik sebenarnya tak punya opinion. Sebab mereka tak berfikir pun. Masyarakat kita bukan masyarakat berfikir, masyarakat menonton. Sebagai seorang anak, ya, ini sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak memang Abdullah ibni Ubay tidak sanggup menyaksikan orang lain memenggal kepala ayahnya. Tetapi sebagai seorang muslim yang committed, ia tidak dapat menerima kebiadaban ayahnya menghina Rasulullah SAW, berlagak perkasa, lalu mengancam akan mengusirnya setelah kembali ke Madinah dari perang Bani Mustalik. Itu dia tak boleh terima. Ya. Orang lain penggal kepala ayahnya, dia tak boleh terima. Tapi kebiadaban ayahnya juga dia tak boleh terima. Maka dalam perjalanan pulang dari peperangan Bani Mustalik, di perbatasan Madinah, dengan pedang terhunus, Abdullah menghadang ayahnya dari memasuki Madinah, sehingga Rasulullah tiba. Jangan masuk, tunggu di situ, jangan bergerak sehingga Rasulullah tiba. Ketika itu Abdullah menuntut ayahnya melafazkan ikrar bahwa yang unggul al-a'az adalah Rasulullah SAW dan yang lemah al-adzal adalah dirinya Abdullah bin Ubay. Dia paksa ayahnya sebut bahwa yang unggul itu Muhammad, yang hina itu kamu. Dia paksa ayahnya cakap macam itu. Karena tadinya Abdullah bin Ubay yang mengatakan bahwa dialah al-a'az yang lebih unggul. Muhammad itu al-adzal. Dia paksa ayahnya mengaku, kamulah al-adzal yang lemah dan Muhammad itu al-a'az. Ya. Abdullah juga menuntut ayahnya meminta izin lebih dulu kepada Rasulullah sebelum masuk ke Madinah. Tadi Abdullah bin Ubay, ayahnya yang cakap besar, nak mengusir, nak mengenyahkan Rasulullah dari Madinah. Anaknya bangkit, jangan masuk Madinah kecuali dengan izin Rasulullah. Ya. Jadi
Abdullah juga menuntut ayahnya meminta izin lebih dulu kepada Rasulullah SAW sebelum masuk Madinah. Hanya setelah mendapat izin Rasulullah, barulah Abdullah bin Ubay dibenarkan masuk. Demikianlah tindakan Abdullah ibni Ubay yang memastikan dalam bentuk peristiwa nyata, dalam bentuk tindakan konkret, siapa yang sebenarnya kuat dan siapa yang sebenarnya lemah. Memang manusia mempunyai kelemahan, seperti Abdullah ibni Ubay. Ya, dia tak sanggup melihat orang lain memenggal kepala ayahnya. Itu kelemahannya. Tapi manusia juga memiliki kekuatan yang mengagumkan apabila mendapat suntikan iman seperti yang tadi dibuktikan ketika dia menghadang ayahnya dengan pedang terhunus. Jangan masuk ke Madinah sebelum dapat izin. Ya. Manusia juga memiliki kekuatan yang mengagumkan apabila mendapat suntikan iman. Abdullah ibni Ubay telah membuktikannya. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, saya rasa penerangan yang cukup jelas pada malam ini mengenai orang-orang munafik, sifat-sifat munafik dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan-golongan yang telah disebut oleh Ustaz sebentar tadi, seperti khusybu musannadah, gatot dan sebagainya. Jadi dalam membuang masa, saya rasa elok kiranya saya buka beberapa persoalan pada malam ni untuk kita sama-sama bahaskan. Jadi mikrofon ada di hadapan. Tuan-tuan, puan-puan yang ada soalan boleh bertanya soalan ataupun kita sediakan mic. Tak tolong jap mikrofon yang boleh berjalan ni. Sila kalau ada persoalan muslimin ataupun muslimat boleh angkat tangan dan mic akan sampai insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizuddin daripada Abim Bangi. Saya ada satu pertanyaan berkenaan dengan apa yang telah Ustaz nyatakan di sini. Rasulullah melayani manusia berasaskan kepada keadaan zahir mereka. Dan saya cuba relate kepada situasi politik sekarang kan. So memang kita tak nafikan yang kita akan nampak setengah-setengah politician ataupun orang-orang yang terlibat dalam politik tu kadang-kadang kita nampak bersifat seperti munafik, betul tak? Dan saya pun kita pun tak fitnah, kita pun tak menuduh, tak apa semua, tapi cuma karakter tu adalah kan. Cuma saya nak tanya berkenaan adakah layanan yang perlu pihak kita lakukan untuk adakah kerjasama yang perlu kita capai untuk terus bekerjasama dengan mereka. Maksudnya bentuk kerjasama yang macam malam tadi ada setengah-setengah dengan orang pihak NGO yang lain berkenaan dengan mengadakan perhimpunan atau apa yang menteras LGBT dan menyokong LGBT apa semualah. So itu saja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Ada lagi soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid daripada Segamat Johor. Ingin bertanya, saya rasa macam tertanya, macam dia tak mendarat ceritanya. Maksudnya last ujung tu tentang dia tahan dengan ayah dia tu, apa yang berlaku selepas itu. Yang last sekali kesnya. Tak tahu apa berlaku, dia tak ending. Ada persoalan daripada muslimat?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajini Yusof, Wadah Selangor. Yang pertamanya, kalau tak silap saya pernah dalam sesi yang sama sebelum ini, pernah kita bincangkan betapa pentingnya untuk ada gerakan melihat dosa itu sebagai suatu yang besar dan boleh merosakkan umat. Jadi atas semangat itu, tadi Dr. Siddiq Fadil sebut pasal bahawa segala-galanya lillah, milik Allah, hartanya, kuasanya dan sebagainya. Tapi umat seluruhnya agak masih secara ainul yakinnya masih merasakan suatu perasaan peribadi yang was-was, sebab benda itu yang diungkapkan dalam minggu lepas, bulan lepas, terlalu lama tertangguhnya tu. Jadi apakah kita dalam wadah ABIM PKPM ini seharusnya ada suatu macam gerakan untuk memberi suatu kekuatan, ya, keyakinan bahawa itulah sebenar hakikatnya, iaitu semuanya lillah, milik Allah. Cuma soal syarat-syarat memenuhi itu, dan keyakinan itu yang saya rasa yang hendak kita tanam lebih dalam supaya tidak berbelah bagi apapun keadaan yang berlaku sekarang. Yang terakhir, yang kedua ialah, kalau lihat daripada bacaan kuliah tadi, semacam di kalangan orang-orang Melayu ni ramailah yang kafir. Ramailah yang kafir kalau mereka itu munafik. Ya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, mungkin yang terakhir lah, saya buka peluang untuk muslimat lah. Kalau ada, kalau tak ada, saya minta 1, 2, 3. Ada satu terakhir lah. Saya nak tanya dua soalan. Yang pertamanya tentang sikap Saidina Umar yang begitu conscious tentang kemunafikan. Yang dia bimbang kemunafikan itu ada pada dirinya. Jadi soalan yang ditanya kepada Huzaifah bin Yaman itu semacam kita tidak percaya, sebab sebagai seorang sahabat, orang yang nombor top 3, top 4, tidak mungkin dia terlintas dalam pemikirannya bahawa dia seorang munafik. Semacam kita berbicara hari ini, kita pun tak terlintas secara sepintas lalu bahawa ayat itu ditujukan kepada kita. Ciri-ciri munafik itu ditujukan kepada kita. Tetapi Saidina Umar ini dia seorang yang conscious. Jadi kita juga fikir apa dia faktor yang kuat yang tertanam dalam diri dia sehingga dia tega untuk bertanya tentang nasibnya. Adakah dia munafik atau tidak? Dan tidak terlintas dalam hatinya untuk bertanya orang lain yang dia syaknya tinggi tentang kemunafikan yang wujud di depannya. Tapi dia conscious dirinya. Jadi kita nak tahu apa dia punya elemen-elemen consciousness itu yang memberikan satu kekuatan. Tidak seperti kita, ya. Kita selalu memikirkan tentang orang lain. Bahawa munafik itu orang lain, bukan aku. Jahat itu orang lain, bukan aku. Jadi Umar ini contoh kepada kita. Munafik itu mungkin aku. Jadi soalan pertama, adakah aku? Bukan orang lain.
Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tidak ingin menuduh sesiapa munafik. Tetapi ayat yang disebut itu membayangkan ada satu kelompok yang sekarang ini saya fikir ada satu ya nak cakap pun susah ya. Suatu gambaran tentang kemunafikan. Mereka mengaku Islam, serbannya besar, jubahnya juga besar. Mereka mengaku negaranya negara Islam, Republik Islam, tetapi dalam masa yang sama mereka menghentam ataupun mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita rasa semacam suatu confused. Kita nak tuduh dia bukan Islam, dia mengaku Islam. Kita nak kata dia Islam, dia mengkafirkan para sahabat. Dan mereka ini gagah, hebat. Mereka punya nuklear, mereka punya kekuatan, mereka sangat hebat. Dan mereka lantang bercakap tentang Islam di dunia. Dan mereka diterima oleh dunia sebagai somebody great in Islam. Jadi kita juga, macam mana kita nak melayani? Adakah kita harus, sebab kita di Malaysia sekarang sibuk kita bercakap tentang tidak Islamnya mereka. Jadi apakah ini tidak bertepatan dengan pendekatan Rasulullah yang silent tentang ciri-ciri kemunafikan orang yang pada Rasulullah jelas munafik? Itu dua perkara yang ingin saya tanya Ustaz Siddiq. Sekian. Silakan Ustaz Siddiq jawab. Oleh karena soalannya agak banyak, sehingga soalan-soalan yang awal saya sudah lupa. Pertanyaan pertama tadi tentang pemerhatian Anda, semacam ada orang munafik di kalangan kita, gitu kan? Lebih kurang. Kita harus berpandu kepada Rasulullah SAW tentang kewajiban melayani orang berdasarkan lahir, apa yang lahir. Kalau lahirnya dia mengaku Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, maka dia harus dilayani sebagai orang Islam. Walaupun dia mungkin memperlihatkan ciri-ciri ayatul munafik yang idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ya. Ada 3 ayat munafik itu. Tapi itu tidak menjadikan dia munafik. Dia cuma ada unsur kenifak dalam dirinya. Tapi dia belum tentu seorang munafik. Seperti ketika Rasulullah SAW memarahi seseorang bahwa engkau adalah seorang yang pada dirimu ada sifat jahiliyah. Fika jahiliyah. Pada dirimu ada unsur kejahiliahan. Tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak Islam dan dia itu jahiliyah. Ya, kita hanya boleh menghukum seseorang itu tidak Islam apabila dia memperlihatkan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang disebut sebagai al-kufrul bawah. Al-kufrul bawah ialah kekafiran yang terang-terangan dan tidak ada yang makna lain selain daripada kekafiran. Jadi tunggu sampai ada gejala al-kufrul bawah, kekafiran yang nyata dan jelas. Ya, kalau cuma
dia cakap bohong, ya. Ya. Itu hanya pada dirinya ada sifat jahiliyah, tapi bukan hakikat kejahiliahan. Ada sifat nifaq, ada sifat kemunafikan, tapi belum tentu dia seorang munafik. Yang kedua tentang ending. Ya. Memang saya tidak bermaksud untuk mengungkapkan riwayat hidup orang munafik sehingga selesai mati. Ya. Tajuknya bukan riwayat hidup Abdullah bin Ubay. Jadi jangan dinanti endingnya. Memang tidak bermaksud begitu. Tapi kalau Anda ingin tahu apa sudahnya, sebenarnya dalam catatan sejarah Abdullah bin Ubay meninggal tidak lama selepas beliau mengucapkan kata-kata ini. Ya. Dia berkata begitu, ya, bila dia menyebut apa? Ya, la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Ya. Sampai di Madinah nanti orang yang lebih kuat, aku maksudnya, akan mengusir orang yang lemah, yaitu Muhammad. Tak lama lepas itu, bila dia mengucapkan kata-kata begitu, ada seorang muda, saya lupa namanya, anak muda, namanya Ahli Habib itu kayaknya. Anak muda yang mendengar kata-kata itu diucapkan oleh Abdullah bin Ubay, dia bergegas menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan. Abdullah bin Ubay berkata begini. Rasulullah panggil Zaid bin Arqamnya. Saya ingat Arqamnya. Zaidnya saya percaya Anda saja. Zaid bin Arqam. Anak muda ini bergegas menemui Rasulullah SAW, memberitahu Rasulullah, Abdullah bin Ubay berkata begini, dia nak usir, ya, junjungan SAW dari Madinah. Bila sampai di Madinah nanti, Rasulullah panggil Abdullah bin Ubay. Betul, anta sahibul kalam, betulkah kamu yang bercakap macam ni? Mati-mati Abdullah bin Ubay, ya, tak mengaku. Dia tak mengaku. Itu sama-sama berkeras tuh. Yang anak muda ni pun tidak tarik balik. Rasulullah tanya dia, kamu dengar betul ke? Saya dengar betul. Tak salah pendengaran kamu? Tak salah. Telinga kamu elok ke? Elok. Kamu salah dengar ke? Tidak. Ya, tapi oleh karena Abdullah bin Ubay, ya, tidak mengaku, maka dilepaskannya. Tapi tak lama lepas itu turun ayat ini. Yaquluna la irja'na ilal madinati. Bila ayat ini turun, Rasulullah jumpa budak, ini anak muda ini tadi, bahwa engkau dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membenarkan kata-katamu. Dan tak lama lepas dia mengucapkan kata-kata ini, Abdullah bin Ubay mati. Itulah endingnya. Ya. Soal terhalangnya kemasukan iman karena penyakit, ya, hati. Karena penyakit hati, yaitu hasad dan dendam.
yang memang saya highlight, ya, itu harus diwaspadai karena ia boleh menghalang kemasukan iman. Dan bukan cuma hasad dan dendam saja, yang lain-lain juga yang dinamakan penyakit-penyakit hati. So hati ini, hati siapapun, ya, selagi namanya hati, dia tidak sentiasa bersih. Ada saja kekotoran-kekotoran yang masuk. Yang dalam hal ini saya kaitkan dengan pertanyaan saudara Zul tentang sikap Sayyidina Umar yang sangat conscious dengan hatinya. Sebab nifak itu fenomena hati. Itu fenomena hati. Hati siapapun, termasuk hati Umar, sifat hati ialah dia berubah-ubah. Dia dinamakan qalb. Hati itu dalam bahasa Arab disebut qalb. Yang dalam bahasa Melayu juga disebut kalbu. Cuma sekarang ini sudah jarang disebut istilah kalbu. Kalbu itu hati lah. Kenapa namanya qalb? Likathrati taqallubihi. Kenapa dinamakan qalb? Karena likathrati taqallubihi, dinamakan kalbu karena dia qalb maknanya terbalik. Qalaba maknanya terbalik. Yuqallibu maknanya membalikkan. Ya, nasi Arab, ya, yang kalau dimasak kemudian ini diterbalikkan namanya maqlub. Ya, nasi maqlub. Maqlubah. Maqlubah. Ya, jadi chef lah. Ya. Yusamma qalb likathrati taqallubihi. Dinamakan qalb karena dia yataqallab, karena dia bolak-balik. Hati siapapun. Karena itu semua kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semua kita selalu berdoa, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Jadi semua orang harus conscious dengan hatinya sendiri. Jangan terlalu yakin. Jadi karena itulah maka dosa, ya, dalam kaitan itu kita kaitkan dengan soal dosa. Jangan memandang remeh soal dosa. Yang kita pikir dosa kecil, ya. Tapi yang sebenarnya tahu besar atau kecil itu hanya Tuhan. Mungkin dalam penilaian kita kecil, tapi di sisi Tuhan ia besar. Ya. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ini ayat dalam surah An-Nur mengenai hadisul ifk, mengenai berita bohong tentang skandal Aisyah. Ya. Karena waktu itu orang banyak bercakap tentang isu itu yang tak ada asas apapun, tapi nak cakap juga. Maka Tuhan tegur, ya, Tuhan peringatkan. Ya, kamu fikir perkara itu perkara kecil. Ya, sembang tentang maruah seseorang yang sangat mulia seperti itu, kamu fikir soal kecil. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu fikir itu kecil, tapi 'indallahi 'azim, di sisi Allah ia besar. Jadi soal besar kecil dosa ini, ya, jangan memandai-mandai, kecil, kecil. Bagi kita kecil, siapa tahu di sisi Allah ia besar. Jadi karena itu dosa harus dihindari, besar atau kecil. Ya. Dan dalam konteks inilah juga terkaitnya soal tertangguhnya kemenangan. Mungkin karena hal-hal yang kita anggap kecil itu. Mungkin karena hal-hal yang kita anggap kecil itu yang menjadi penghalangnya. Maka karena itulah maka dalam perjuangan Islam, ya, kita harus punya
kesadaran tentang dosa itu setinggi-tingginya. Karena siapa tahu karena dosa yang kita anggap kecil itu, itulah penyebab terlambatnya kemenangan. Tentang ramai Melayu KP ini saya kembalikan kepada jawaban yang pertama tadi. Ya. Apapun masalah yang berlaku kepada umat Melayu, ya, selagi tidak ada tanda al-kufrul bawah, jangan dikafirkan. Selagi tidak ada tanda dia melakukan atau melafazkan kata-kata yang tidak membawa arti lain selain kekafiran, maka layanilah dia sebagai orang Islam. Ya. Ini tidak berarti bahwa tidak perlu ada dakwah. Ya. Sebab kualiti keislaman dan kualiti keimanan orang Melayu khususnya harus terus ditingkatkan. Tentang sikap Sayyidina Umar saya sudah sebut tadi, tentang jangan terlalu yakin, ya, dengan diri sendiri, karena hati itu berbolak-balik. Mengenai ya, isu yang dibangkitkan oleh Saudara Zul, soalan kedua, saya tidak nak komen apa-apa, cuma saya nak sebut tentang, ya, saya tidak mau sebut mereka sebagai munafik, saya tak nak sebut mereka sebagai kafir, ya, cuma kita sebut sebagai perbedaan, ya, cuma suatu yang pasti berlaku ialah leluasanya budaya kemunafikan. Kita tak boleh kata si fulan munafik, si fulan munafik. Tapi saya fikir kita boleh berkata bahwa budaya kemunafikan berleluasa. Bila ya terbudayanya bercakap bohong misalnya, ya. Terbudayanya bercakap bohong. Ini kan budaya kemunafikan. Orang yang melarang rasuah misalnya, jangan korupsi, itu kadang-kadang dia berlakon saja. Ya. Dia hipokrit. Dia pura-pura anti rasuah. Lalu ke sana kemari dia kampanye, jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi. Tapi sebenarnya dia tak melarang korupsi. Jangan korupsi, maksudnya jangan kamu saja yang korupsi. Ini kan budaya kemunafikan. Jangan kamu saja yang korupsi. Begile-gile lah. Itu maksud dia. Itu budaya kemunafikan. Saya hanya berani mengatakannya begitu. Tapi saya takkan sebut si fulan munafik atau si fulan munafik. Tapi sejauh yang dapat saya katakan ialah kita harus lawan budaya kemunafikan itu. Janji tak ditepati, mungkir janji tak pasal-pasal. Orang tak engkar janji, kita pula yang mengingkarinya. Jadi itu juga gejala kemunafikan. Jadi budaya munafik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saya rasa cukup pada malam ini untuk sama-sama kita tambah ilmu pengetahuan kita. Ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup majlis. Yang pertamanya, kuliah yang seterusnya, kuliah Tafsir Maudhu'i siri yang seterusnya akan berlangsung pada 28 hari bulan 12 tahun 2013, 28 Disember tahun 2013. Yang keduanya, di belakang sana disediakan tabung untuk program Abi Mesir. Jadi siapa yang berkelapangan boleh mengisi tabung. Yang ketiganya, di belakang juga ada terdapat buku keluaran Nabi yang terbaru, Komunisma ni boleh dapatkan di belakang dan dijual oleh Koperasi PKPM yang berharga RM8, tak silap saya. RM8 boleh dapatkan di belakang.
edisi terhad katanya, ya, boleh dapatkan di belakang. RM8, kalau bayar RM10 pun bolehlah bantu koperasi. Yang seterusnya pada 15 hari bulan 12, 15 hari bulan 12 akan diadakan satu program yang dinamakan Piknik Syamun Nasim, yang bertempat di Wetland Putrajaya, yang dirasmikan oleh Ustaz Siddiq sendiri, dengan syarat membawa potluck masing-masing. Itu ya. Piknik Syamun Nasim, berkelah. Okeylah, gitulah. Dan yang terakhir, saya rasa mari sama-sama kita takziah kepada beberapa sahabat-sahabat kita yang telah pergi mendahului kita. Yang pertamanya bapa mertua kepada Ustaz Naim, dan juga anak Tuan Haji Azam, dan juga seluruh sahabat-sahabat yang telah pergi mendahului kita dengan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.